Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menyampaikan penjelasan tentang budaya positif di modul 1.4 sebagai kewajiban saya dalam menunda tugas pada saat ini. Saya dalam pendidikan calon ibu penggerak difasilitatori oleh Ibu Naruti. Beliau beralamat di Bengkulu dan pengajar praktiknya Ibu Indi Yuliatin. Ini pada bulan yang kemarin saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah, minta izin dan kepada Bapak Ibu Guru semua mohon izin terkait acara penjelasan dari modul 1 tentang budaya positif. Kita masuk ke materi saja, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kata budaya positif dan bagaimana mungkin ini kita sudah pernah mungkin menerapkan di lembaga kita, sudah pernah menerapkan, cuma kita belum memahami secara detail, secara mendalam apa itu tentang budaya positif. Ini pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mungkin kita sudah pernah melakukannya dari dulu dengan kegiatan pembiasaan di sekolah, pembiasaan yang baik di sekolah, tentang bagaimana kita menyampaikan hal yang baik, perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji kepada anak-anak kita. Kalau ini sudah contoh nih dari saya, mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin bisa menjabarkannya lebih luas. Ini contoh budaya positif dari saya. Budaya berangkat ke sekolah tepat waktu, dengan sama pada tempatnya, memakai seragam dengan rapi, kebersihan kelas dan lingkungan, bicara yang sopan, dengan anak dengan berbuat kesalahan, dan yang lain-lainnya masih banyak. Berbicara kita tentang budaya positif itu memerlukan suatu perubahan pemikiran kita, bagaimana kita cara melayani atau memahami kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita merubah mindset kita berubah agar memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Sebelum kita membuat paradigma program, kita harus mengambil dulu tentang filosofi pendidikan Ki Dewantara. Ini bukan tabula rasa, ini maksudnya bahwa pemikiran kita mungkin dari dulu bahwa anak didik itu merupakan kertas putih kosong yang bisa kita tulis apa saja di dalamnya, bisa kita ukir apa saja di dalamnya, bukan seperti itu. Kalau menurut KHD itu bukan tabula rasa, itu seperti itu. Jadi anak didik mulai dari dia lahir itu sudah membawa bakatnya masing-masing, sudah membawa istilahnya karakternya masing-masing ketika dia lahir di dunia ini. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, itu maksudnya tadi. Tugas gurunya hanya menuntun, maksudnya dari bakat yang dibawa anak-anak sejak lahir itu kita pupuk, kita kembangkan supaya bakatnya itu tumbuh, supaya bisa dia dalam arti peserta didik itu mampu memperbaiki atau merubah waktu hidupnya lebih baik lagi. Tugas guru ibarat petani
ini anaknya ibarat biji jagung. Maksudnya ibaratnya bapak itu punya dua sawah, sama-sama ditanami jagung. Yang satu bapak ibu rawat dengan baik, diberi pupuk, disirami, diberi insektisida misalnya untuk menyerang menangkal hama, penyakit. Yang satunya diperlakukan bebas, maksudnya tidak diperlakukan apa-apa. Dan nanti tumbuhnya pasti juga akan berbeda, pastinya hasil panennya juga pasti berbeda karena yang satu dirawat dan dipupuk dengan baik, yang satu lagi diabaikan. Ibaratnya seperti itu maksudnya. Jadi maksud dari kalimat yang saya sampaikan tadi seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam terkait bakat yang dimiliki anak sejak lahir. Kalau kodrat zaman ini kita kaitkan dengan perkembangan saat ini. Maksudnya kita juga tidak harus mengikuti perkembangan zaman karena memang ini zamannya sudah teknologi, makanya ketika kita dalam menyampaikan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di samping juga memperhatikan kodrat atau bakat anak yang potensi anak yang dimiliki sejak lahir. Yang terakhir berpihak pada murid dalam arti kita dalam pembelajaran itu harus mementingkan kebutuhan murid. Kebutuhan murid dalam arti dia ingin apa yang dipelajari itu kita tampung, kita istilahnya kita olah supaya kebutuhan anak-anak dalam pembelajarannya itu bisa terpenuhi semua. Itu makanya memang berpihak pada murid itu wajib bagi seorang guru karena itu tadi kebutuhannya untuk murid bukan untuk guru. Ini untuk membangun budaya positif itu perlu menyiapkan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya kita istilahnya mendesain lingkungan kelas senyaman mungkin, sebaik mungkin bagi anak supaya anak-anak merasa nyaman, aman dan tenang ketika belajar di kelas. Selanjutnya disiplin kaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan saya sampaikan lebih jauh apa itu terkait kontrol untuk guru. Ini kalau dari awal kita mungkin waktu dulu pernah kita mempunyai pemikiran ilusi kontrol itu dari dalam diri kita, pemikiran kita dalam arti guru dapat mengontrol murid. Ini ilusi kontrolnya bunyinya seperti itu. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat memakan karakter. Jadi kita misalkan menjas seseorang berbuat salah, itu akan menguatkan karakter dia, itu masih akan terbangunkan tapi setelah ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini istilahnya ilusi kontrolnya ini. Ini perbandingannya dengan yang kemarin nih, dengan yang dulu stimulus respon antara teori kontrol dan stimulus respon. Kalau berbicara kita tentang stimulus respon, itu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sudah berbeda kalimatnya, karena ini mencoba mengubah pandangan seseorang. Terus perlu perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada ketika tujuan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi teori kontrol ini
yang akan kita pakai, kita gunakan karena ini memang kalau kita pandangannya kalimat-kalimat yang tertera di sini, pernyataan yang di sini kan mungkin timbul dari diri kita sendiri. Gitu. Saya harus bisa mengontrol anak ini supaya bisa berbaik. Dalam itu bertentangan dengan teori kontrol. Kalau menurut ahlinya seperti itu. Mungkin Bapak itu ada yang tahu tentang makna disiplin? Ada yang tahu? Monggo. Kaitannya dengan aturan ya. Jadi menaati aturan, menaati itu ya aturan. Baik bisa terbuka. Ini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali itu malah lebih baik. Jadi apakah boleh hukuman? Coba kita lihat mungkin di dekat kita di TK Taruna Brawijaya itu pasti dia mengatur seperti itu. Taruna Brawijaya itu kan pasti dia mengatur sistem hukuman pasti karena dia memang istilahnya punya prinsip seperti itu, dan itu pun juga tidak bisa disalahkan karena dia ingin dengan cara-caranya yang sendiri. Ini kata diajar untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dari dalam sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan dari pihak luar. Jadi disiplin diri itu bisa dibangun dari dalam diri kita maupun pengaruh dari orang lain. Tapi diharapkan memang disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita karena itu memang yang paling diharapkan ya, dari pendidikan ini. Kalau teori motivasi berkaitan dengan disiplin itu ada teori motivasi gitu, teori motivasi perilaku. Dan ini ada tiga unsur. Kenapa kita berdisiplin? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa logis gitu, pikir logis gitu. Kenapa kita berdisiplin? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Dari ketiga alasan ini, ada motivasi yang dari eksternal yang dipengaruhi oleh orang lain terkait alasan kenapa kita harus melakukan budaya positif atau disiplin, yaitu mendapatkan imbalan. Ini dari orang lain. Kita sering misalkan memberikan reward, penghargaan, memberi hadiah, seperti itu biasanya itu motivasi eksternalnya. Atau kita untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan nanti dimarahin bapak ibu guru, nanti diberikan istilahnya hukuman, disuruh berdiri atau disuruh apapun itu, dan dia merasa tidak mau dan takut, khawatir, akhirnya dia terpaksa harus berdisiplin. Yang terakhir ini yang perlu ini yang istilahnya harapan kita nih. Harapan kita bahwa disiplin itu karena muncul dari dirinya sendiri untuk menghargai dan bisa menjadi insan yang sesuai harapan. Jadi tidak ada motivasi dari eksternal dan itu yang lebih baik untuk didapatkan seorang murid, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini lingkarannya diajarnya mulai dari kita ini peraturan kelas, nanti menjadi keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya tercipta budaya yang positif. Iya, benar.
Ini mungkin ada yang tahu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Mengapa kok? Apakah beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Berbeda? Mungkin tahu alasannya Bu? Keyakinan membuat secara bersama. Peraturan salah satunya itu nih. Kalau peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru itu keyakinan. Jadi sama-sama istilahnya win-win solution ya. Tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau ada terpaksaan. Kalau peraturan kelas itu memang dibuat pada satu pihak, terutama mungkin dari sekolah itu punya peraturan. Bedanya lagi kalau keyakinan kelas itu berupa kalimat yang positif. Jadi misalnya tidak boleh mengganggu, bukan keyakinan kelas. Tidak boleh ramai, itu bukan keyakinan kelas. Karena itu kalimatnya negatif. Jadi kalau ingin merubahnya menjadi keyakinan kelas, ya menjaga ketenangan di dalam kelas. Itu kelas seperti itu. Jadi itulah namanya keyakinan kelas seperti itu. Tidak ada kalimat yang negatif, terutama kata tidak, jangan, dilarang itu kalimat yang negatif. Dan itu tidak boleh dijadikan keyakinan kelas. Kalau dibuat peraturan kelas, tidak apa-apa. Tidaknya itu. Ini yang tadi saya sebutkan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang sifatnya bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut ahlinya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam sendiri, instinktif. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini menurut para ahli seperti itu. Jadi perlu adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang berbentuk positif. Semua warga kelas sebaiknya berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas. Jadi ada musyawarah antara guru dan murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi ada evaluasi apakah keyakinan kelas itu perlu ada perbaikan, revisi atau tidak. Kita tulis gitu sekarang. Nah ini ada yang tanya dulu. kesepakatan kelas yang dibuat itu sebaiknya direvisi atau diperbarui setiap tahun. Ketika kita membuat keyakinan kelas, jika dirasa memang tidak sesuai dengan guru atau murid, itu apapun bisa dirubah. Tidak ada masanya ketika kita ada dirasa tidak sesuai, boleh dirubah pada saat itu juga. Tapi syaratnya harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Tetap seperti itu. Berarti kalau 1 tahun dirasa masih bukan tidak Bisa kalau memang mau ditambahi atau dilengkapi juga bisa. Ini puisinya sebentar ini. Puisinya sebentar. Puisinya tentang membedakan tentang nilai-nilai kebajikan gitu. Misalnya pakai baju bagian laki itu termasuk nilai kebajikan yang apa? Nanti ada pilihannya tinggal dengan pilihan nanti. Dan kalau nanti di sini ada muncul namanya kadernya. Ini kan isi nama dulu nanti di sini.
Baru 1, 2, 3, Bu Siti, Bu Maria. Ini nomornya siapa ini? Bu Nurul. Baru 5, sudah? Baru 5, 6. Betul deh. Ya. Sudah ya, 7. Sudah masuk sekolah? Sudah? Jadi kamu kasih lama nggak kan sudah dua itu? Belum lagi. Kira-kira dulu Ini kodenya ini bikin nama sama dulu. Kodenya ini ada itu ada diisi nama. Udah ya, saya play ya. Sudah? Sudah siap? Kita mulai nih guys ya. Ini satu soal 10 detik. Mohon berpikir. Satu soal waktunya 10 detik. Pilihan ganda. Nanti ada 10 soal. Kita mulai nih. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Ayo, Maria sebenarnya sudah satu. Nama kamu 750, 730. Maria 1280. Nama kamu 1440. Maria 2030. Ayo, sudah. Bu Siti, Maria, nama kamu. Sudah? Ini yang juara. Isinya ada itu, ini semua ada di sini. Pak Ali belum bicara ya, sudah.
Dan ya, dari kuis ini mayoritas banyak yang tidak paham kalau menurut saya terkait apa itu nilai kebajikan. Ada bu, ini peringkat 4 bu. Dan ya, kita lanjut lagi. Juara satu hadiahnya apa? Juara satu hadiahnya ya. Level 1 dulu gitu, level 1 dulu itu begini saja. Yang pertama gitu. Mari praktek dulu, ini gerakan standarnya. Misalkan saya nunjuk dia harus begini. Ya. Nanti berturut sampai enggak tuh. Ya, ya. Lainnya itu begini. Nanti misalkan dia begini, nanti di sini juga. Nanti setelah dia begini. Ini misalkan dia begini, guys. Satu, dua, gerakan standar dulu, guys. 1, 2, 3. Kita lagi ini ya, kita pakai sama-sama. Satu, dua, tiga. Terus. Ya, betul. Ya. Oke, semuanya lulus, tepuk tangan level 1. Level 2. Level 2 tambah 1 gerakannya. Misalkan begini. Ini kita misalkan dulu deh. Sama. Gerakan. Misalkan begini. 2 baru pindah berulang. Oke. Kalau dulu kita tuh begini, Bapak Ibu. Bebas ya. Oke. Nanti ada level 3, level 4, level 5. Tapi kita level 2 saja. Sampai level 2 saja nanti waktunya. Sudah? Jadi, misalkan saya nunjuk dia kan awalnya gerakan standar dulu. Ini kan itu dia. Di situ begini, kita ambil begini. Yang lain itu begini. Sampai dia selesai, baru begitu. Oke. Loh, saya mulai dari atas nggak apa-apa. Dari tengah. Iya. Gerakan pertama masih sama. Gerakan kedua, nah, oke, bebas ya, Cip. Mulai, 1, 2, 3. Terima kasih. Ayo. Orang dari apa? Dari peraturan dan keyakinan kelas. Selalu memberikan buku ke tempatnya. Ini termasuk tanggung jawab. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Kalau di peraturan nanti saya bilang pakai kata-kata bilang tidak ataupun jangan itu masih diperbolehkan karena peraturan. Tidak dengan keyakinan kelas harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Terserah misalkan seperti ini dilarang dengan orang lain. Pada dengan jadi kalimat positif, jadi keyakinan kelas. Misalnya seperti apa nih? Kalau kalimatnya dilarang mengganggu orang lain.
menghormati teman yang berbeda. Bisa dilarang mengganggu orang lain. Menjaga ketenangan dan suasana di dalam kelas. Bisa seperti itu boleh. Oke. Jadi pandai-pandai Bapak Ibu semua mulai dari peraturan kelas mau dirubah jadi keyakinan kelas bisa. Yang kalimatnya positif, misalkan yang di kalimatnya positif di peraturan kelas dengan pakai sama persis, tidak apa-apa. Misalnya berkalian atau menghubungi, ini bukan kalimat negatif ya, itu bisa dipakai jadi kalimat kelas. Seperti itu namanya. Kalau yang seperti bilang tidak, jangan, itu harus dirubah dikemas menjadi kalimat yang positif, karena tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan jadi ini yang kemarin saya coba membuat keyakinan kelas ini. Kalau Bapak Ibu bisa membuat paling tidak, ini sekedar contoh dari saya. Kalau Bapak Ibu bisa istilahnya meniru atau ingin menjebak seperti tentang menyangkal apa yang saya lakukan, tidak apa-apa. Ini yang pertama, ini saya video, sebetulnya ini videonya kemarin berhubung tidak ada teman dan satu kelas, saya taruh di meja dulu. Jadi saya waktu itu menerangkan kata-kata tentang membuat keyakinan kelas. Jadi saya menampilkan beberapa kartu gambar kepada anak-anak dan menjelaskan ilustrasi gambar ini maksudnya apa, itu saya jelaskan satu persatu. Nah, setelah saya jelaskan, gambarnya itu saya taruh di papan tulis. Gambar-gambar yang tadi saya tambahkan ke tulis saya taruh di papan tulis. Terus saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih. Seperti di pemilihan kepala desa itu saya pakai jari-jari tulus itu, gambar mana yang dipilih itu kemarin saya berikan satu papan itu dua pilihan. Ibaratnya seperti gambar ini. Ini saya tempel-tempel di papan tulis. Nah, nanti kita kesepakatan. Misalnya ada yang tidak dipilih berarti tidak dipakai seperti yang dipilih berarti dipakai untuk kesepakatan. Setelah ditentukan keyakinan kelas apa saja yang mau dipakai, baru kita buat data tentunya seperti ini. Ini kemarin saya buat aksi nyata di PNM di Alhamdulillah sudah divalidasi. Kalau ini sebetulnya yang paling mudah. Kalau di MM kita cuma tidak buat dokumen apa-apa, kita cuma membuat video dan dokumentasi saja, serta menerangkan keterangan di bawah dokumentasinya itu kalimatnya seperti apa. Itu saja. Dan itu paling mudah. Dari keyakinan kelas yang saya buat, mungkin ada yang belum dipahami. Jadi kalau minta sharingnya kan untuk kesepakatan kelas kan sebelumnya kita sudah menentukan berapa misalnya. ya. Nah itu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kan seringkali 1-2 kali anak-anak belum ngerti, apalagi dengan anak-anak yang usia kelompok A. Nah itu mungkin ada trik atau saran bagaimana supaya anak lebih mudah mengerti tentang maksud dari kesepakatan kelas yang kita buat itu bagaimana? Kalau saya triknya gini Bu, setiap dimulai pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Jadi apa yang telah kita buat keyakinan kelas itu kita ingatkan ke anak-anak setiap hari. Dan insya Allah nanti anak cepat tambah terbiasa dan paham dengan itu. Jadi ketika anak dimulai pembelajaran, ya kita buat keyakinan kelasnya itu kita ulangi lagi, kita replay lagi setiap hari. Karena memang butuh pembiasaan. Jadi kalau kita di kelompok PAUD atau TK atau yang sejenisnya itu memang untuk menanamkan
perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik itu juga perlu kebiasaan yang kontinu, harus teratur setiap hari dilakukan. Karena memang harus seperti itu. Tidak bisa kita serta keyakinan kelas ini besok anak harus ini, tidak bisa, kan kebiasaan setiap hari. Nah, terus itu. Terima kasih. Terus untuk ini tentang penghargaan, penghargaan itu menurut Bapak Ibu semua perlu dilakukan enggak? Mungkin ada yang mencoba menjawab tentang penghargaan apabila kita memberikan penghargaan ke anak-anak atau memberikan reward, istilahnya reward bahasa akademiknya itu menurut Bapak Ibu perlu dilakukan atau tidak? Gak apa-apa, kita sharing saja. Kalau saya pernah memang memberikan penghargaan, pasti Bapak Ibu pernah juga memberikan penghargaan, baik berupa ujian kata-kata, ataupun memberikan hadiah, entah itu permen, entah itu jajan, pasti pernah melakukannya. Ya, mungkin pernah mengalami seperti itu, Nah, apakah Bapak Ibu bahwa penghargaan itu sebetulnya kalau menurut ilmu yang saya dapat itu kurang bagus untuk harapan kami. Ini dasarnya itu harus jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini, kalau setiap kali kita memberikan pujian penghargaan kepada anak, dia akan istilahnya bukan istilahnya jaga nih, minta berharap terus seperti itu. Nah, ini pasti dipuji sama guru, katakan dia lagi, dia punya pemikiran seperti itu. Nah, ada materinya dari istilahnya penghargaan mendukung. Penghargaan mendukung itu istilahnya kalau kita berharap misalnya anak-anak aku dapat ini masih jawab betul ini, ternyata jawabannya salah. Bagaimana perasaan anak? Pasti kadang jawab sedih kan? Dan itu mendukung seperti itu. Dia merasa harapannya yang dia ingin peroleh itu tidak tercapai. Ya, karena dengan jawaban yang dia berikan salah atau kurang pas, kurang sesuai, dan akhirnya dia tidak memperoleh apa yang diharapkan sebelumnya dia angan-angankan. Itu mendukung itu seperti itu, karena dia punya rasa kecewa, punya sedih karena tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini biasanya kalau kita cepat seperti tadi, biasanya konsentrasinya hilang. Cepat-cepat dia dapat reward, penghargaan yang cepat pasti dapat itu. Akhirnya kurang bagus, konsentrasinya kurang, kemudian penelitiannya juga kurang, akhirnya ini harapannya tidak efektif. Kalau ini memang betul, karena itu istilahnya motivasi. Apa yang dikatakan Benaria itu betul, mengurangi motivasi belajar. Nah, kalau tidak ada hadiah dari guru, biasanya agak semangat, belajar, tidak mau belajar, biasa-biasa saja. Penghargaan merusak hubungan. Ini kaitannya dengan teman yang lain, iri hati. Misalkan si A diberi hadiah, bagaimana perasaan si B, si C, si D, si E? Kan pasti juga ingin dapat hadiah. Nah, cemburu sosial. Cemburu karena anak yang lain diberikan hadiah, dengan dia enggak. Itu merusak hubungannya dia dengan temannya. Akhirnya dia merasa apa ya? Merasa ingin ya. Yang satunya aku kita dapat hadiah, yang satunya malah itu namanya merusak hubungan. Ini mungkin dulu pernah hubungan atau konsekuensi. Ini nanti ada tulisnya juga, ada tulisnya ini. Ada
tulisnya tapi nggak pakai krisis, pakai word. Nanti saya ini linknya. Word. Monggo, ini linknya sudah saya kirim. Bisa masuk ya? Bisa masuk ya? Silahkan play tanpa saya sound. Dari sedang ya? Silakan. Nah, Ini kalau gue lagi. linknya sudah kami dalam. Coba yang kedua. Tidak bisa ya? Masuk. Silakan mengerjakan. Itu nanti bisa langsung diskusi, jawaban Anda benar atau salah, langsung ya. Ya, bisa langsung. Boleh, tidak ada salahnya. Kalau yang tadi pakai krisis, ini pakai betul. Ada yang 100? Target. Salah dua. Saya nggak bisa melihat dari sini makanya. Sudah selesai.
Ada. Sebetulnya harusnya bisa langsung ke sini. Alhamdulillah. Kayak dia, mengurangi semangat belajar. Berarti motivasi yang salah. Ini Bu, ini salah satu contohnya ini. Mencatat 1000 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan lambat lagi karena bakal sekolah. Masuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kesalahan hadir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Karena kasusnya kenapa? Karena dia rusak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, sesuai dengan tumpahan. Ini kalau lebih jelasnya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ini tidak ada sakitnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Pelaksanaan stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak dalam cara menyelesaikan masalah. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mengakui kesalahan. Karena biasanya kalau hukuman kan kita takut, akhirnya kita berbohong atau dusta, biar kita terhindar dari hukuman. Marah, rasa bersalah, memalukan, rasa tak dihargai, ini akibat dari hukuman lagi nih. Dibilang Anda berdua tidak nyaman, tidak sehingga jadi lebih baik kita memberikan konsekuensi pada anak daripada sedapat mungkin menghindari untuk ini kebutuhan dasar hidup manusia itu ada 5. Ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin ada kasus seperti ini nih, saya contohkan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini tadi ada kasus seperti ini. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang ada di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kalau dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ini jawabannya ada di dalamnya.
Jawabannya misalkan ini. Apabila Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan Agus adalah bertahan hidup. Karena dia menjawabnya apa dan orang tuanya tidak membawa bekal. Apabila jawaban Agus karena ia senang, temannya jadi memperhatikan kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin Agus penuhi adalah kekuasaan. Karena dia ingin berkuasa dan dia nomor satu di kelas itu. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah berpuasa. Karena Agus bosan dengan makanan yang diberikan ayah ibunya itu terus. Misalkan tempe terus setiap hari, makanya dia ingin merasakan lauk yang lain. Itulah kebutuhan kebebasan yang ingin Agus penuhi. Apabila jawaban Agus karena ia iseng melihat, karena ingin melihat teman-temannya terkejut dengan ekspresi yang lucu, maka yang dia penuhi adalah kebutuhan kesenangan. Jadi tergantung apa yang mindset kita baca dari jawaban Agus itu bisa mengcover atau bisa kemungkinannya terjadi di 5 kebutuhan dasar itu. Tergantung jawaban dari Agus dan kita mengartikannya seperti apa kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, ini Bu, ini nggak jelas ya Bu, nggak kecil. Ini yang tadi saya bilang motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Ini contoh-contoh dari pertanyaan. Misalnya kita mau mengeksplor tentang seorang anak yang bermasalah ini. Misalnya anak itu membuang-buang mainan di dalam kelas. Itu ini petunjuknya seperti ini. Kalau menghukum itu guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kata-kata yang kasar, itu hukuman. Hukuman bisa verbal, bisa fisik ya, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan atau tindakan. Kalau ini yang sifatnya menghukum. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalkan menjelek kamu, atau misalkan menyuruh kamu berdiri di depan kelas. Itu dari kalau menghukum dulu ya. Kalau hasilnya ini sebagai anak nanti akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Hasilnya dari kita kalau sering berbuat sebagai penghukum ya, menolaknya sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contoh seperti ini, kamu salah, kamu telah berbuat, misalkan memberantak atau membuat berantakan mainan, dan itu sangat kecewa sekali sama kamu. Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu menjadi anak yang tidak baik. Itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Kalau dengan kata-kata seperti itu, kalau misalkan dengan menjumpai di dalam kelas seperti itu, ini kamu sudah mengecewakan guru dan bapak. Ini akhirnya anak-anak akan istilahnya berusaha menyangkal atau memberikan karena dia tidak mau rasa bersalahnya itu muncul. Gitu. Kalau ini sebagai perilaku kontrol positif, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, ini yang
yang kita harapkan ini juga sebagai teman membuat adanya alasan-alasan untuk murid. Misalnya begini, lakukan untuk Bapak Ibu, lakukan untuk Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bantu membersihkan. Jadi sebagai teman itu seperti itu. Nanti kita bereskan bersama-sama ya, mainan yang kami persilakan. Sebagai teman, kita membersihkannya sebagai teman dengan anak. Hasilnya ini ketergantungan. Anak nanti bisa jadi istilahnya kita karena kita membersihkan diri sebagai teman. Kalau sebagai teman, kalau ini kita istilahnya bertanya kepada anak-anak, peraturannya tadi apa? Keyakinan kelas yang kita buat apa? Terus kalau kamu melanggar keyakinan kelas itu, apa alasannya? Kamu belasan apa? Seperti tadi si Agus sih misalnya, dia sering mengambil bekal teman-temannya. Kita tanya dulu, sini, Nak, Bapak dulu mau bicara sebentar. Apa benar aku mengambil bekalnya teman-temanmu? Misalkan dijawab benar. Benar Pak, saya mengambil. Tentunya ada alasan kamu mengambil. Apa alasanmu? Nah, misalkan dia sudah memberikan alasannya. Karena saya apa Pak memberikan bantuan bekal. Kalau kamu berbuat seperti itu dalam hati kamu, bagaimana? Itu perbuatan baik kan saya. Karena mengambil dengan paksa seperti itu perbuatan baik kan saya. Dan nanti kita istilahnya menggali lebih dalam, mulai dari pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita membuat pertanyaan, menggali dari awal, pelan-pelan, nanti bisa, insya Allah nanti anak merasa dia diorangkan atau tidak dijudge bahwa dia anak yang jelek, anak yang buruk, anak yang tidak baik, anak yang suka berbuat bohong atau apapun itu. Itulah kalau posisi guru seperti itu, akhirnya kita menggali pelan-pelan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak untuk menjudge seseorang, tidak untuk menjatuhkan bahwa dia seperti anak yang tidak baik. Kalau nanti yang ini yang agak sulit dibuat sebagai manajer, tapi kita bisa belajar pelan-pelan. Seperti ini contohnya, apa yang kamu yakini ketika kamu yakini hal tersebut? Kenapa kamu yakin melakukan hal itu? Apa sebabnya? Terus kamukah yang yakin kamu akan memperbaiki hal itu? Yakin kamu akan membereskan mainan itu yang telah kamu buat berserakan seperti ini? Terus kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu menggambarkan apa tentang diri? Seperti kalau jadi ada step-nya nih. Kalau kontrol posisi guru itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Nah ini kaitannya dengan restitusi. Ketiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini cirinya restitusi itu ada 9 Bu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yaitu tadi saya membangun percakapan dengan anak itu secara pelan-pelan, tidak langsung frontal seperti itu, karena kita ingin mengambil hatinya anak. Mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan dasarnya ada cari kesenangan, bertahan hidup, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin mencari untuk kekuasaan, biar dia berkuasa, merasa jadi yang terhebat, atau mencari kebebasan. Itu kita gali dari pertanyaan itu tadi, anak. Kenapa dia melakukan hal itu? Untuk apa? Tujuannya seperti apa? Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri.
Restitusi fokus pada karakter dan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan restitusi ini, nanti goalnya akhirnya anak tidak merasa bersalah, tidak merasa dia dikucilkan atau apapun itu. Jadi tetap dia ada istilahnya evaluasi diri dari dalam dirinya sendiri bahwa itu memang menyadari bahwa itu kesalahannya yang perlu untuk diperbaiki. Ini kalau segitiganya langkah-langkahnya ini Bu. Kalau kita mendapati seorang anak buat masalah nih, buat tindakan yang kurang pas, itu kata kuncinya ini Bu. Yang awal kita menstabilkan identitas. Misalnya ada anak istilahnya mengambil uang temannya. Nanti kita menstabilkan dulu. Jangan langsung nyalakan itu dan itu perbuatan tidak baik, itu perbuatan yang berdosa. Tapi akan dosa dari lingkungan itu menjas istilahnya. Kita awali dengan menstabilkan identitas. Misalnya begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kita pilih tergantung tindakan kesalahan yang dilakukan. Misalnya terlambat ke sekolah. Kamu terlambat ke sekolahnya, ya tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah terlambat ke sekolah. Pak Guru juga pernah sering telat ketika ada kegiatan rapat. Kamu pernah berbuat salah, Pak Guru itu juga pernah berbuat salah. Jadi kita memposisikannya sejajar dulu, sejajar bahwa kita juga pernah berbuat salah seperti yang dia lakukan. Nah setelah ini distabilkan perasaannya, kita validasi tindakan. Kita tanya, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Kenapa kamu kok bisa terlambat ke sekolah? Namanya di rumah sedang ada apa? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, dia terlambat karena sepedanya bocor atau bahannya kempes, tidak ada orang di rumah. Yaitu alternatifnya, misalnya ini, bagaimana Pak? Ban saya bocor Pak, ban saya gembos, di rumah tidak ada orang yang bisa memompa ban saya. Terus oh gitu. Terus setelah kamu tahu banyak kempes, berarti besok bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat? Misalkan bapak ibu bertanya seperti itu, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat ke sekolah karena ban kamu? Oh nanti saya tambahkan Pak sama ayah saya kalau pulang dari kantor, tidak apa-apa. Oh besok saya turun teman saya ke tangga saya. Ini juga tergantung anaknya zamannya seperti apa. Oke. Terus menanyakan keyakinan. Nah dari situ kita tanya, kalau yang kami perbuat terlambat sekolah seperti ini, apakah itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Lalu kita sadarkannya di sini, menyadarkannya di sini. Kalau dia memang bersalah itu menyadarkannya di sini. Tapi bukan menghukum ya, bukan istilahnya dengan kata-kata menjatuh seseorang bahwa kamu terlambat, kamu anak yang keras. Seperti itu bukan. Jadi menanyakan tentang flashback ke keyakinan kelas. Oh ya Pak, saya memang terlambat dan itu hanya keyakinan kelas yang telah kita buat bahwa di dalam keyakinan kelas itu kita harus sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat, harus sesuai dengan jam masuknya. Terus setelah itu saya berjanji Pak, terus kalau kamu sudah tahu salah, apa yang akan kamu lakukan? Nah itu baru dari sini kamu ingin jadi seperti apa? Dari situ inilah namanya ketiga restitusi itu langkah awalnya distabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan. Dan itu akan membuat anak merasa nyaman tanpa perlu merasa disalahkan. Dia akan menyadari kesalahannya sendiri tanpa perlu ada kata salah dari mulut kita. Dia akan menyadari
tindakan yang dia buat itu tidak benar atau salah. Terima kasih Bu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan. Intinya kalau saya menanggapi dari yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa sebagai seorang guru kita harus bisa mempersiapkan diri terhadap anak didik kita, apapun kondisinya, apapun perlakuan yang kita berikan, harus berusaha tidak untuk menyakiti atau berusaha kekerasan. Karena itu akan dibawanya, akan diingatnya terus sampai kapanpun, sampai dia besar akan diingat apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa perlakuan yang kita berikan, pasti akan diingatnya terus sampai besok. Dan itu sudah pernah saya alami sampai sekarang. Saya masih ingat waktu di TK itu seperti apa saya dilakukan oleh bapak ibu guru, di SD juga seperti apa itu, sampai sekarang saya tidak masih ingat. Sudah cukup, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Wina atas pendampingannya pada hari ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit atau sedikit banyak bisa memberikan kebaikan kepada ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya katakan, maaf ya, tapi ada kesalahan karena masih menjadi pertemuan kok jam 4. Kemudian alhamdulillah di masalah banyak menjadi lewat jam 4. Jadi saya mengikuti Pak Maya yang juga luar biasa untuk berbagi praktek baiknya, Anda ya, dalam memberi kita ini untuk masa selanjutnya. Kalau ini tidak kita bagikan berbagi praktek baik, rasanya memang ya sudah dilaksanakan, tapi kok tak dibagi kan begitu ya. Nanti untuk langkah selanjutnya tolong nanti dibentuk satu video yang cantik ya Pak Manda ya. Nanti ada nanti kita adakan satu rangkaian sehingga video itu menjadi video yang sangat baik. Nanti ini sudah dibentuk ya, sudah dibentuk, kemudian nanti lainnya diambil diatur di taman Sinata itu. Nanti tombol dengan rangkaian antara video diambil, kemudian ada foto seperti yang kita lakukan kemarin ya, dipercantik, kemudian nanti kita adakan, kita rangkai dengan mungkin untuk untuk video itu nanti yang ada praktek baik ya. Pertama ya, video prolognya gitu. Ya, ada prolognya praktek baik. Nah, monggo nanti praktek baik ini yang menyampaikan kepala sekolah atau kelas ya, nanti kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua, pengantar sebelum menjadi praktek baik. Ya, pengantar ini bisa disampaikan oleh kepala sekolah atau oleh ketua pembina. Kemudian dalam menyampaikan nanti monggo diolah kata-katanya ya. Yang penting di sini nanti judul praktek baiknya apa disampaikan. Kemudian video praktek itu sendiri dipakai dengan foto-foto, dengan tulisan-tulisan yang memperjelas kegiatan itu. Kemudian nanti closing praktek baik ini biasanya yang memberikan ketua pembina.
Nanti apakah nanti kita bagi ada ya, nanti kita bagi. Kemudian nanti ada umpan balik dan refleksi. Untuk umpan balik dan refleksi ini mungkin bisa diberikan dari anggota komber ya, yang mewakili atau apabila ya. Kemudian nanti mungkin ada penjelasan tambahan dan lainnya dari Pak Komber atau dari pengawas atau dari kepala sekolah monggo nanti dirangkai sehingga menjadi buku yang cantik. Dan insya Allah nanti buku ini pertama akan saya bagikan kepada TK Sekecamatan Musbroto. Yang kedua nanti akan saya bagi ke IGTKI sekota Kediri. Kemudian yang selanjutnya nanti kebetulan saya mempunyai grup Mbakau se-Indonesia. Nanti akan saya upload di sana. Akan saya upload juga di BPP di grup itu nanti supaya paling tidak semua tahu bahwa di kota Kediri ini kombernya sudah berjalan. Terima kasih ya. Nanti saya mungkin nanti kita ngomong sama di sana, kemudian dari saya nanti yang diambil yang nanti memberikan balik dan refleksi siapa, mungkin punya ganti. Video saja di video, videonya modelnya dokumen apa video? Video, ya. Berapa detik atau berapa ya itu nanti kita beri supaya itu Anda sangat itu luar biasa ya. Nanti juga materinya ditayangkan seperti itu. Jadi itu masukan dari saya. Semangat ya teman-teman ya. Programnya kalau Anda sudah meninggal. Ini baru proses Bu sama Bu sana, ini masih fokus di komunikasi. Kemarin sudah buat naiknya tinggal di kemas. Saya tunggu sampai akhirnya itu sama saya. Kemudian nanti bulan depan mungkin nanti materinya kan sudah di program ada sumbernya siapa itu oke. Luar biasa komber kan mana kami Komber betul. Komunitas pendidik pembina masyarakat. Oh iya. Biasa ya. Nanti saya diberi apa? Namanya Pak nanti ada diberi yang biar tidak begitu Berarti buat aku bentuknya untuk komber itu. Di komber. Terima Jadi yang saya sampaikan apa saja. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya pertemuannya akan membahas materi-materi yang yang berkaitan dengan pembelajaran dan permasalahan-permasalahan. Semoga dilanjut dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Saya langsung ke nama saja. Dan nanti siapa yang akan memberikan umpan balik dan refleksi itu ya Pak. Istilahnya di komber komik komunitas pendidik komik